warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa bersama saya saat ini Lina Zulhairnisa dalam Lebih Dekat bersama calon ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia atau yang kita kenal saat ini dengan nama IAGI. Nah, saat ini di samping saya sudah ada calon ketua umum IAGI yang akan sama-sama kita ajak ngobrol nih di sini. Mungkin boleh kita kenalan dulu sama siapa sih abang-abang yang di sebelah saya ini. Oke Bang, mungkin boleh kita kenalan dulu. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih ya. Nama saya Kusnadi ya, calon nomor urut 2 Ketua IAGI periode 2023-2026. Ya, ada lagi Pak? Bang Kusnadi ya, atau kita akrabnya manggil apa nih? Biasanya teman-teman manggilnya Bang Kus. Oke, Bang Kus. Nah, Bang Kus, kan kali ini Bang Kus sedang mencalonkan diri menjadi ketua IAGI. Nah, kira-kira apa sih yang mendorong Bang Kus untuk mencalonkan diri, untuk yakin mencalonkan diri menjadi ketua umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia? Yang pertama mungkin Pak, saya lahir dan besar secara organisasi di IAGI. Jadi saya merasa dibesarkan di IAGI dan saya ingin berbuat lebih banyak lagi di IAGI. Selama ini saya sudah kurang lebih 14 tahun ya, berkarir atau mengurus IAGI di Pemda NTB, dan saya rasa saya sudah siap untuk selanjutnya naik lebih tinggi, itu memimpin IAGI pusat ya, itu di periode ini. Dan saya rasa itu yang mendorong saya, selain juga terkait dengan keinginan saya untuk membuat IAGI lebih besar lagi, lebih membumi lagi ya, setelah kita memiliki pemimpin-pemimpin yang memiliki visi dan misi yang bagus. Dan saya rasa sebagai salah seorang generasi muda yang berasal dari daerah, otomatis saya akan memiliki visi misi yang sedikit berbeda, tapi tentunya dengan harapan sedikit perbedaan tersebut bisa membuat IAGI lebih membumi lagi, lebih merangkul ya, engagement dengan anggotanya lebih kuat lagi karena background saya yang lagi dari daerah. Jadi seperti itu. Baik, kurang lebih selama 14 tahun Pak ya di IAGI, Pemda NTB. Nah, tentunya selama 14 tahun Bang Kus berkiprah nih di IAGI Pemda NTB, tentunya sudah paham dong ya seperti apa nih cara kerja IAGI dan lain sebagainya. Kira-kira kalau Bang Kus menjadi ketua umum IAGI nantinya, terobosan apa sih yang Bang Kus sudah persiapkan dan akan Bang Kus lakukan ke depannya ketika Bang Kus menjabat sebagai ketua umum IAGI? Ya, selama di IAGI mungkin saya merasakan ya pahit dan manisnya berorganisasi ya. Jadi apalagi kita di Pemda itu tidak memiliki anggaran yang tetap ya, atau anggaran yang sumbernya jelas. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri, bagaimana kita melakukan atau menjalankan sebuah organisasi sampai bisa berkembang dan bisa jalan itu tanpa anggaran. Dan saya rasa dengan di IAGI pusat kita memiliki beberapa mekanisme untuk mendapatkan anggaran yang lebih jelas ya, termasuk itu dari iuran anggota dan sebagainya, dan itu menjadi sebuah momentum bagi saya untuk bisa mengembangkan IAGI lebih tinggi lagi. Jadi terobosan-terobosan yang ingin saya lakukan, karena saya ini termasuk mungkin salah satu generasi milenial yang mendekati Gen Z. Jadi terobosan-terobosan itu saya ingin bagaimana IAGI itu secara lapangan maupun secara digital itu bisa lebih kuat lagi, jadi seperti itu ya. Jadi di lapangan kita tetap sebagai orang lapangan ya, IAGI sebagai orang lapangan berbuat banyak di lapangan, tapi juga secara digital, secara dunia digital ini kita akan lebih kuat, kita mengembangkan lebih kuat, lebih baik lagi dari sisi website,
sosial media dan sebagainya itu, bahkan kita buat banyak podcast dan sebagainya, sehingga IAGI bisa lebih merangkul anggotanya dan bisa lebih membumi di masyarakat. Jadi seperti itu. Jadi apapun nantinya ke depan, kita harap kalau orang berbicara masalah kebumian, itu yang menjadi referensi utamanya itu adalah IAGI. Dari IAGI. Ya, jadi seperti itu. Jadi Bang Kus ini punya rencana nih. Jadi selain beraktivitas di lapangan ya, seperti pada umumnya, juga berencana untuk meningkatkan interaksi atau aktivitas juga melalui media sosial seperti itu ya. Nah, kan tadi ada nih Bang Kus bahas-bahas soal dana nih dan lain sebagainya. Nah, kira-kira untuk organisasi IAGI ini sendiri kan tidak mungkin dapat berjalan ya tanpa sokongan dana dari sponsor, kemudian bantuan dana dari lain sebagainya. Kira-kira nih Bang Kus, salah satu sumber penghasilan dana dari IAGI ini kan ada iuran anggota atau iuran member. Nah, bagaimana sih cara Bang Kus jika nantinya menjabat sebagai ketua IAGI meningkatkan penghasilan dari iuran anggota itu? Karena kan yang seperti kita ketahui, kalau iuran anggota ini sifatnya seperti sukarela gitu ya. Dan kadang ada yang kelupaan dan lain sebagainya. Itu gimana nih caranya Bang Kus? Ya, sebelumnya memang di debat sebelumnya itu salah satu yang jadi pertanyaan itu adalah bagaimana caranya kita meningkatkan kesadaran anggota terkait dengan pembayaran iuran ini. Jadi memang sudah saya jelaskan, salah satu caranya itu adalah ada beberapa cara yang kita terobosan intinya yang akan kita lakukan. Yang pertama itu adalah kita akan meningkatkan manfaat daripada keanggotaan IAGI ini. Jadi selama ini salah satu tantangannya itu adalah anggota itu tidak melihat banyak value atau keuntungan menjadi atau membayar iuran anggota tahunan. Nah, itu akan kita tingkatkan. Yang pertama itu melalui beberapa pendekatan. Yang pertama itu pendekatan kita itu adalah memperbanyak memperbanyak manfaat melalui ketika menjadi anggota itu akan banyak mendapatkan sharing mengenai jurnal dan sebagainya ya. Itu hanya sebagai anggota aktif yang akan tetap mendapatkan jurnal, publikasi, terus majalah dan sebagainya. Itu kita akan perkuat di situ. Jadi semua anggota yang sudah membayar selama setahun itu akan tetap secara berkala itu akan kita berikan jurnal dan sebagainya. Itu kebermanfaatan yang pertama. Yang kedua itu saya dan kami tim itu akan membuat sebuah kayak memperkuat marketplace ya, yang khusus untuk anggota IAGI ya. Jadi nanti hanya anggota IAGI aktif ya yang rajin membayar itu yang akan mendapatkan informasi awal mengenai kesempatan bekerja di bidang kegeologian. Nah, itu bentuknya marketplace ya. Bentuknya ya marketplace ya, nanti kita akan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada maupun bidang-bidang kerjaan yang ada. Untuk yang pertama mendapatkan informasi itu adalah IAGI yang nanti kita akan store ke dalam marketplace, dan nanti anggota yang aktif berlangganan itu akan mendapatkan. Jadi kan bermanfaatan itu ada di situ. Jadi menawarkan benefit gitu ya untuk anggota yang aktif membayar. Terus yang ketiga itu adalah kita akan memperkuat yang namanya sertifikasi ya. Sekarang ini yang ada sertifikasi yang mewajibkan anggota IAGI untuk aktif itu adalah sertifikasi di MGI ya, terkait dengan competent person ya. Jadi ya harus aktif dulu, jadi anggota aktif baru bisa jadi mendapatkan sertifikasi tersebut. Sebenarnya ada beberapa kesempatan itu kalau kita punya banyak anak organisasi ya. Nah, sekarang ini ada 7 anak organisasi ya dari IAGI sendiri, dan itu ada beberapa kesempatan ya, misalnya di Magi itu ada sertifikasi untuk pemandu geowisata ya. Jadi nanti bisa juga kita nanti kerjasama dengan sekarang
yang sudah melaksanakan sertifikasi itu untuk supaya IAGI juga terlibat salah satu syaratnya misalnya menjadi seorang asesor pemandu geowisata atau asesor itu adalah harus anggota IAGI. Jadi kan itu terus misalnya di asosiasi terkait ke geologi teknikan ya, geologi teknik atau geotek itu juga ada sertifikasi geotek. Nah itu juga itu kita harus dorong itu. Terus ada juga yang belum ada misalnya terkait hidrogeologi. Selama ini untuk kegiatan-kegiatan yang terkait hidrogeologi itu belum ada sertifikasinya. Dan itu saya lihat di dunia kerja membutuhkan sertifikasi hidrogeologi. Dan saya lihat semua perusahaan itu salah satu yang dibutuhkan adalah ahli hidrogeologi. Dan nanti ke depan kita akan mendorong di situ mulai dari kita dorong untuk pembuatan atau pembentukan anak organisasi khusus bidang hidrogeologi, dan kita dorong juga sertifikasi untuk hidrogeologi tersebut. Nah jadinya teman-teman yang bidang hidrogeologi yang ingin lebih berkecimpung di dalam hidrogeologi, yang ingin punya salah satu syaratnya yang memiliki sertifikasi itu nanti ke depan itu mau tidak mau harus jadi anggota IAGI. Jadi seperti itu. Nah itu salah satu juga kita beberapa bidang yang bisa kita tingkatkan di sertifikasinya ini nanti harus di situ. Terus selanjutnya tadi udah 2, 3 ya. Nah, tiga mungkin ya. Sekarang keempat itu adalah kita juga akan mendorong ke anak organisasi dan ke Pemda. Jadi salah satu selama ini kan iuran IAGI itu hanya kebermanfaatannya hanya ke pengurus pusat saja, tidak ada dibagi ke anak organisasi maupun ke Pemda. Nah itu salah satu cara kita nanti itu adalah kan di salah satu syarat untuk menjadi anggota IAGI itu berasal dari anak organisasi mana, terus dari Pemda mana. Ya kan, ya jadi kan kita bisa ini push atau bisa dorong ke Pemda-Pemda untuk anggotanya itu aktif membayar ya iuran dengan benefit ke Pemda apabila ada iuran yang atas nama anggotanya Pemda tersebut nanti dapat bagian ke Pemda tersebut atau ke organisasi tersebut, anak organisasi tersebut. Jadi kan di sini bukan hanya kita di IAGI pusat saja yang mendorong seluruh anggota untuk membayar, tapi dari seluruh elemen organisasi IAGI itu mendorong seluruh anggotanya. Jadi itu akan lebih efektif saya rasa untuk seluruh anggota itu membayar, untuk meningkat itu ya meningkatkan kesadaran daripada anggotanya. Jadi seperti itu. Karena kan saya lama di Pemda ini, kayak salah satu yang kita ketika saya jadi ketua Pemda itu kenapa saya tidak kurang mendorong anggota, karena memang kebermanfaatan untuk kita Pemda itu mendorong anggota membayar itu kan belum ada. Jadi seperti itu. Jadi kalau seandainya nanti ada seperti itu kan bagus gitu kan. Ya bisa. Jadi supaya semangat gitu, di Pemda. dikasih benefit juga. Benefit juga ada persen lah, nanti kita presentasinya yang kita nanti diskusikan dengan pengurus yang nanti ke depan sudah kita siapkan. Pengurus kita kan sudah mulai kita bentuk ini. Nah itu begitu nanti saya terpilih, terbentuk pengurus, nanti kita siapkan berapa persen sih kita memberikan ke anak organisasi atau Pemda yang anggotanya itu membayar iuran. Jadi seperti itu. Nah selanjutnya berarti itu tadi merupakan juga salah satu terobosan ya dari Bakus bagaimana cara supaya iuran ini tetap berjalan gitu. Nah kira-kira nih Bakus kalau dari sedikit banyak kan sudah mengetahui lah bagaimana organisasi IAGI ini berjalan. Kira-kira jika Bakus menjabat nih menjadi ketua IAGI, apa sih perbedaan yang akan Pak Kus tonjolkan nih dari mungkin kepemimpinan sebelumnya yang akan meyakinkan kita nih bahwa Bakus nih layak nih menjadi ketua IAGI gitu. Ya, yang pertama mungkin terkait dengan track record ya. Jadi saya kan sudah memimpin NTB itu sudah 2 periode.
memimpin Pemda NTB ini periode kedua walaupun belum selesai. Dan alhamdulillah mulai dari saya menjabat jadi sekretaris Pemda NTB sampai dengan ketua, itu banyak terobosan-terobosan yang pernah saya lakukan, terutama pendekatan ke anggota maupun ke masyarakat atau ke bidang lain. Jadi seperti itu. Mulai dari terobosan dulu mungkin yang mempopulerkan IAGI Goes to School, IAGI Goes to Campus itu adalah Pemda NTB. Ya, yang pertama dulu banyak sekali kita kegiatan di sekitar tahun 2012, 2013 ketika saya jadi sekretaris Pemda NTB itu kita banyak gencarkan IAGI Goes to School dulu. Nah, terus selanjutnya kita banyak melakukan event-event, ya, kegiatan-kegiatan yang full hampir setiap tahun. Itu walaupun tidak ada pendanaan juga kita tetap berjalan. Artinya dengan kemampuan dan keberanian kita sebenarnya bisa melakukan kegiatan walaupun ada keterbatasan. Jadi seperti itu. Nah dan itu saya lihat dengan kita aktif, ya, di masyarakat, ya, dan dengan banyak kegiatan bersama anggota. Yang pertama banyak kegiatan bersama anggota itu kita rasa kepemilikan, rasa kepersaudaraan di sesama itu semakin kuat, Pak. Terus dengan aktif di masyarakat kita itu lebih banyak dikenal di masyarakat. Ya, jadi selama ini kalau ada terkait isu-isu kegeologian, yang pertama dicari itu adalah IAGI NTB waktu itu. Dan saya rasa itu yang akan mungkin lebih saya kembangkan lagi ke pusat, ya, apalagi saya kan ini generasi milenial, ya, generasi Gen Z, awareness lah, ya, yang membangun branding awareness IAGI, ya, di tingkat lebih luas lagi di nasional nanti, dengan pengalaman-pengalaman selama ini. Jadi seperti itu. Jadi IAGI itu tidak hanya pasif, ya, jadi kita aktif. Ya, kita aktif dengan keterbatasan yang ada. Saya sudah mengalami banyak keterbatasan, tapi bisa kita aktif untuk berbuat, ya. Tetap bisa berjalan. Ya, intinya kan kita tulus berbuat untuk masyarakat maupun untuk ke anggota. Jadi ketulusan yang ada itu memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi organisasi. Baik itu pun bagi kita sendiri, jadi seperti itu. Baik, Bapak. Nah, dan juga IAGI ini kan terdiri dari banyak umur nih. Yeah. Ada yang senior, kemudian ada milenial, ada juga mungkin Gen Z seperti saya gitu. Nah, kira-kira nih Bang Pus, gimana sih cara Bang Pus bisa menyatukan pemikiran? Tentunya kan orang-orang ini pasti memiliki pemikiran berbeda, ya, apalagi hidup berkembang di generasi yang juga berbeda. Gimana sih caranya Bang Pus untuk bisa menyatukan semua elemen ini sehingga untuk mendorong IAGI agar berjalan lebih baik gitu, bisa lebih maju dengan mengelaborasikan dari senior, kemudian milenial, Gen Z dan sebagainya. Ya, sebenarnya ada dua kunci sebenarnya, ya, bagaimana menyatukan antara senior dengan junior, ya. Nah, yang pertama itu adalah senior itu kan bagaimana senior itu dihargai, dihormati. Itu yang penting. Jadi generasi bunda itu bagaimana caranya kita menghargai senior, ya, memberikan ruang terhadap senior atas pencapaian-pencapaiannya. Kita mendorong pencapaian-pencapaian itu menjadi lebih menggumi, lebih dekat kepada anggota maupun lebih dekat kepada masyarakat. Nah, itu. Terus untuk junior, ya, baik generasi milenial maupun Gen Z itu kan bagaimana dihargai. Jadi mereka itu kan generasi-generasi yang kreatif, ya. Jadi banyak melakukan kegiatan banyak berbuat walaupun sebenarnya kan masih banyak trial and error. Kalau junior itu kelebihannya kan, jadi semangat kerjanya tinggi walaupun sifatnya trial and error. Ya, jadi di situ kita sebagai seorang pemimpin itu kita melihat bagaimana kita menghargai, menghormati senior dan memberikan ruang juga bagi junior.
Jadi untuk berkembang. Nah itu untuk junior baik milenial maupun Gen Z untuk tetap berkembang. Nah itu yang kita ingin lakukan ya di pusat itu. Jadi senior itu kita berikan ruang yang sebagai penghargaan ya, dengan banyak kita libatkan dalam kegiatan sebagai tenaga ahli dan sebagainya. Kalau ada kegiatan-kegiatan YAGI ya, maupun kalau ada permintaan-permintaan untuk tenaga ahli, kita petakan senior-senior yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing ya. Terus junior itu yang memiliki kita berikan ruang ya, kita berikan ruang di YAGI itu seluas-luasnya, baik itu ruang itu berupa informasi ya, informasi misalnya yang paling dicari kan misalnya kalau apalagi fresh graduate itu ini kita punya banyak senior nih, sudah punya ini ya, senior-senior ini kan tahu nih di mana perusahaan mereka misalnya ada lowongan pekerjaan. Nah itu kita banyak mendekati senior-senior itu supaya lebih membuka ruang-ruang untuk lowongan pekerjaan. Misalnya kan kita kesempatan bagi junior untuk lebih bisa mengekspresikan dirinya, bisa explore lebih banyak ya. Selain itu juga di sini kita perlu ini ya, memperkuat secara YAGI kan tidak mungkin kita hanya pengurus saja yang melakukan semuanya kan. Kita harus memperkuat engagement dengan seluruh anggota ya. Jadi engagement itu kita banyak salah satu terobosan dari saya mungkin karena saya ini termasuk statusnya kan bebas ya, sedang kuliah gitu kan, jadi tidak terlalu terkekang oleh waktu, tidak kerja secara formal sekarang ini. Jadi salah satu mungkin itu adalah banyak melakukan kunjungan ya, baik itu ke anak organisasi maupun ke pengda-pengda nantinya ke depan. Jadi kan bisa kita mengulik mengambil aspirasi dari banyak teman-teman ini kan, karena kan dengan banyak aspirasi ini dengan kita kulit, kita diskusikan bagaimana cara untuk mewujudkan ya, mungkin tidak semua bisa kita wujudkan. Nah dengan itu kita saya rasa dengan banyak engagement itu kita bisa saling banyak bertukar, jadi seperti itu informasi maupun sebagainya. Meningkatkan engagement antar anggota. Antar anggota ya. Nah tadi Bapak bilang nih lagi kuliah nih, di mana nih Pak? Ya kebetulan saya lagi ambil S3 Geologi di Universitas Padjadjaran. Di Bandung. Di Bandung ya. Berarti akan lebih banyak stay di Bandung atau di Lombok untuk saat ini? Sebenarnya untuk saat ini kan karena sifatnya saya bebas ya, jadi tergantung kebutuhan saja ya. Kalau memang kebutuhannya lebih banyak untuk kita kegiatan di Bandung, saya akan banyak juga di Bandung. Tapi kalau tidak banyak kegiatan juga mungkin saya pulang kampung juga gitu. Jadi ya ke Lombok. Jadi bebas saja sebenarnya, tidak ada ini permasalahan di mana-mana gitu. Nah karena kan kebetulan Bapak banyak beraktivitas mulainya kan di Lombok ya. Nah kalau misalnya untuk menjadi ketua IAGI pusat ini kan nantinya akan lebih banyak kegiatan nih di Jakarta seperti pertemuan, rapat, event dan lain sebagainya gitu ya. Nah kira-kira nih Bang Pus memungkinkan nggak kalau misalnya untuk menghadiri setiap kegiatan-kegiatan yang ada yang berada di pusat atau di Jakarta seperti itu. Sedangkan posisi saat ini sedang di Lombok dan juga kuliah di Bandung. Apakah memungkinkan untuk membagi waktu seperti itu, berpindah tempat gitu? Ya kalau saya lihat sih sebenarnya ya saya kan aktif ya melihat atau update setiap kegiatan IAGI pusat ya, baik melalui media sosial, website atau di grup-grup IAGI ya. Selama ini kan saya lihat itu bisa dihitung sebenarnya berapa sih kegiatan IAGI pusat itu yang artinya terdokumentasi ya kan. Tidak terlalu banyak sebenarnya kegiatannya IAGI pusat itu ya.
IAGI ini ya, pusat. Jadi pertama tidak terlalu banyak ya. Kalau dibilang banyak sekali juga tidak terlalu banyak ya. Terus bagaimana mengengage dengan anggota, katanya yang banyak juga di Jakarta ya. Sebenarnya anggota yang banyak di Jakarta itu seperti kita lihat tidak semuanya juga datang ke sekretariat IAGI kan. Jadi mereka banyak kan hanya stay di Jakarta, mereka banyak melakukan kegiatan atau proyek di daerah. Nah itu yang kedua. Terus kalau terkait dengan apakah saya apa namanya dengan domisili di Bandung dan di Lombok ini tidak menyulitkan, ya sebenarnya tidak ada masalah ya, karena kalau saya di Bandung atau kalau mau ke Jakarta juga gampang sekarang, apalagi sudah ada kereta cepat ya yang 30 menit yang bisa nyampe ke Jakarta ya. Jadi tidak ada masalah sebenarnya kalau memang ada undangan-undangan. Kalaupun misalnya kan saya posisi lagi di luar daerah, pasti semua ketua IAGI itu akan mengalami posisi dia dapat undangan, dia tidak bisa hadir. Ya semua, gitu ya. nah maksudnya bukan dilema, pasti semua pemimpin baik organisasi pemerintahan maupun organisasi profesi atau organisasi apapun, pasti ada posisi dia tidak bisa menghadiri undangan. Apa yang dilakukan? Ya pasti menugaskan perwakilan anggota. Kita kan punya organisasi ini kan bukan hanya ketua ya, ada wakil, ada sekretaris, ada ketua bidang-bidang ya, yang bisa kita sesuaikan dengan undangannya. Misalnya kalau undangan terkait menghadiri, misalnya undangan terkait dengan bidang kebencanaan ya, misalnya dari BNPB dan sebagainya kan, ada bidang kebencanaan yang kita punya koordinatornya, bisa kita minta untuk hadir gitu. Atau bidang misalnya eksplorasi mineral dan sebagainya, bisa ada, atau bisa juga ada organisasi yang lagi di sana. Jadi tidak, hal tersebut sebenarnya bukan sebuah batasan yang terlalu mengikat untuk kita hadir, kecuali mungkin terkait dengan penandatanganan MOU dan sebagainya yang mewajibkan hadir, ya kita akan mengatur waktu untuk diusahakan untuk hadir, karena sifatnya memang butuh tanda tangan kita. Nah itu memang harus kita hadir, dan itu kita akan usahakan dengan komitmen untuk hadir di situ. Tapi kalau misalnya undangan yang sebenarnya masih bisa melibatkan anggota atau personil yang lain, sebenarnya tidak ada masalah. Dan saya rasa IAGI itu selama ini kan belum terbanyak, tapi saya akan memperbanyak itu supaya IAGI itu banyak diundang, karena dengan kita banyak diundang artinya kita itu diperhitungkan eksis. Jadi seperti itu kalau kita banyak diundang, dan itu saya harapkan bukan hanya ketua yang hadir, jadi semua perwakilan daripada organisasi ini ya, ada wakil, ada sekretaris, ada bidang-bidang yang membidangi itu. Nah itu harus kita libatkan, jadi engagementnya kelihatan, jangan hanya ketua saja yang kelihatan gitu. Jadi seperti itu, memberdayakan semua secara merata ya. Nah ngomong-ngomong media sosial juga nih Pak, sekarang kan seperti yang kita ketahui perkembangan teknologi, media sosial apa-apa itu langsung nyampai gitu ya, melalui media sosial. Termasuk juga Pak Kus mengetahui kegiatan-kegiatan dari IAGI Pusat ini melalui media sosial. Nah kira-kira gimana nih rencana Bapak ke depannya untuk lebih mengembangkan media sosial dari IAGI? Karena kan penyampaian ilmu dan informasi juga bisa ya melalui media sosial. Jadi gimana nih rencananya Pak Kus? Karena penyampaian informasi melalui media sosial ini juga menjadi salah satu upaya komunikasi terkait kebumian ya, terutama kepada mungkin masyarakat umum, tidak hanya bagian dari IAGI saja. Apakah Pak Kus punya rencana nih untuk bagaimana mengelola media sosial ini nantinya? Ya, media sosial di kepengurusan saat ini itu sudah mulai cukup aktif ya, maksudnya sudah cukup bagus. IAGI itu sudah punya semua jenis media sosial ya, di Facebook, di Instagram, mungkin di Twitter juga ada tapi saya tidak ikuti ya. Termasuk juga IAGI itu punya aplikasi ya, aplikasi IAGI ya, yang selama ini sudah mulai diaktifkan ya. Cuman memang yang kita lihat selama ini itu adalah
informasi ya di dalam itu sering agak terlambat ya. Jadi seperti itu. Informasi itu agak terlambat. Misalnya ada suatu hal yang berkaitan dengan ilmu kebumian yang perlu kita informasikan di ya melalui media, baik melalui aplikasi, media sosial maupun website, itu sering agak terlambat. Jadi kalau bahasa ini kan kalau nggak hangat-hangat itu kan kurang enak gitu makanan kan. Nah itu yang pertama itu yang akan kita lakukan itu adalah bagaimana memberikan informasi yang real, ya yang apa namanya yang real time, ya cara cepat. Yang kedua itu adalah informasi ke geologian itu kan informasi yang bukan gosip, informasi yang valid. Nah, jadi real time, jadi dan valid. Nah, itu jadi kita harus secara cepat itu misalnya kalau terkait informasi terkait misalnya kebencanaan, kita harus segera mengontak anggota IAGI atau expert IAGI yang paham kebencanaan A, B, C, D gitu kan. Itu harus kita sudah mulai ininya ya. Jadi begitu kita ini terjadi kebencanaan atau apa, kita kontak ini seperti apa gitu kan. Seperti apa, bagaimana mekanisme dan sebagainya, kenapa sih bisa terjadi, mekanismenya, terus rekomendasinya seperti apa, itu yang paham adalah expertnya. Kita harus punya tim yang bisa langsung mengkontak atau mengontak expertnya, dan itu butuh sebuah tim, yang nanti akan kita buat. Itu tim tersebut dipimpin oleh mungkin seorang geologis muda ya, mungkin geologis muda yang paham terhadap bagaimana menjalankan media sosial, yang nanti kita hire juga konten kreatornya yang memang fokus di situ. Konten kreator tersebut yang fokus, jadi jadi tidak nunggu, memang pekerjaannya itu, jadi dia tidak nunggu dulu. Kalau selama ini kan mungkin karena kesibukan ya teman-teman IAGI, dia juga sebagai karyawan atau sebagai pemilik usaha gitu kan, melakukan memberikan informasi kan mungkin ada jeda karena dia harus menyelesaikan pekerjaannya. Tidak memprioritaskan. Tidak memprioritas gitu. Nah itu kita harus hire. Berarti membentuk tim khusus. Tim khusus ya. Mengurusi sosial media dan lagi. Ya salah satunya itu kan butuh dana juga kan. Salah satu mungkin nanti kita di YouTube itu kan ada aplikasi untuk kita bisa dapatkan uang sebenarnya kan. Salah satu mungkin kita nanti akan memperkuat juga yang namanya podcast IAGI. Podcast IAGI. Ya, podcast IAGI. Yang nanti di situ kita akan mengundang expert-expert IAGI ya. Baik yang mungkin yang agak malu-malu terkenal ya, sama yang sudah terkenal gitu kan. Ada proyek yang sudah terkenal atau malu-malu terkenal. Kita salah satu ininya kan, salah satu manfaatnya itu kita mengangkat expert tersebut kan namanya. Yang kedua juga kita memperbanyak followers, jadi otomatis kan baik orang-orang IAGI sendiri maupun masyarakat luas itu paham loh ilmu kebumian ini, ada beberapa bidang, terus kebermanfaatan ilmu kebumian ini bagi masyarakat banyak akan memfollow gitu. Selain kita push teman-teman IAGI yang berjumlah lebih dari 11.000 ini untuk memfollow, minimal kan 5.000 memfollow itu sudah bisa kita monetize kan. Jadi seperti itu. Jadi salah satu sumber juga bisa kita dorong, sumber pendanaan itu dari itu, untuk kita dorong IAGI ini bisa lebih mandiri di bidang sosial media dan sebagainya. Oke, berarti menjadi salah satu terobosan nih untuk mengembangkan pola penyampaian informasi melalui media sosial IAGI dengan membentuk podcast IAGI. Yeah. Oke, nah kita beralih lagi nih ke topik selanjutnya. Seperti yang kita ketahui kan satu organisasi pasti membutuhkan tempat untuk berkumpul gitu Pak ya. Nah ada namanya rumah IAGI, rencana besar IAGI ke depannya. Nah gimana sih rencana atau langkahnya Bangkus untuk mewujudkan rumah IAGI itu sendiri, dan bagaimana konsep funding yang Bangkus akan rencanakan untuk mewujudkan si rumah IAGI? Ya,
saya lihat selama ini rumah Iyagi ini mungkin sering hanya di apa, pemimpin-pemimpin sebelumnya ya, itu sifatnya kita akan berusaha untuk mewujudkan ya. Jadi kita akan berusaha itu artinya ya semampunya ya. Jadi pertama itu sebenarnya kita ingin itu adalah kita akan mewujudkan. Itu kata itu artinya kita akan mewujudkan rumah tersebut. Nah, metodenya seperti apa? Ya, fundingnya seperti apa dan sebagainya. Ya. Selama ini kan kita berpikir itu adalah membeli bangunan, ya, membeli bangunan khususnya di Jakarta, ya, di pusat, gitu, seperti itu kan. Jadi kalau saya berpikir yang bukan maksudnya kita punya metode itu adalah membangun rumah. Jadi seperti tadi kan membangun rumah Iyagi. Jadi membangun rumah. Jadi kami di tim itu punya konsep itu adalah membangun rumah Iyagi. Jadi bukan hanya membeli gitu. Jadi membangun rumah Iyagi itu adalah kita akan mulai dari bagaimana mendesain sebuah rumah Iyagi yang memberikan kebermanfaatan yang luas bagi anggota maupun bagi masyarakat. Jadi nanti rumah tersebut itu bukan hanya rumah ya, atau bukan hanya bangunan ya. Kalau bisa mungkin kita akan membeli sebuah tanah dengan posisi yang cukup strategis. Kita akan mendesain ya rumah tersebut dengan desain yang sifatnya bagaimana mengengage semua kalangan ya, baik anggota sendiri maupun masyarakat ya. Jadi seperti itu. Jadi rumah tersebut itu bisa menjadi rumah persinggahan bagi anggota yang datang ke sana ya. Terus bisa juga menjadi sebuah wahana kumpul bagi anggota, sharing ilmu dan sebagainya. Terus wahana untuk mendapatkan informasi bagi anggota-anggota yang mencari pekerjaan dan sebagainya ya, yang datang ke sana. Dan juga bisa menjadi sebuah museum kecil ya bagi masyarakat ya, mendapatkan informasi kegeologian ya, kadang juga bertemu dengan ahli-ahli geologi yang memiliki expert di bidangnya. Jadi seperti itu, jadi banyak kebermanfaatan dari rumah tersebut. Nah itu kita akan desain, kita akan buat proposalnya ya rumah tersebut, sehingga nanti salah satu manfaatnya itu adalah kita kan punya banyak anggota nih ya, ada 11.000 lebih, dan banyak juga yang berhasil sebagai manajer punya perusahaan ya. Mereka akan lebih terpanggil memberikan bantuan apabila mereka bukan hanya membantu untuk membeli atau membangun sebuah sekretariat, tapi membangun rumah Iyagi yang banyak kebermanfaatannya. Ya, jadi kalau di bahasa Islam itu adalah amal jariah. Ya, amal jariah. Jadi begitu mereka memberikan sumbangan bantuan ke situ, amalnya itu akan terus tidak akan terputus mengalir selama tempat itu bermanfaat ya, secara keilmuan bagi maupun secara masyarakat, jadi tempat engage dan sebagainya bagi kita. Jadi kita akan mendesain proposal tersebut jadi memiliki kebermanfaatan yang luas bagi Iyagi maupun masyarakat. Nah, jadi seperti itu. Yang pertama itu bagaimana cara kita mendesain proposal rumah Iyagi yang nanti pemanfaatannya banyak dan lebih mudah mendapatkan funding baik dari anggota sendiri bahkan dari luar anggota, karena kebermanfaatannya banyak, sponsor dan sebagainya. Jadi seperti itu. Terus yang kedua, kita itu ingin mengaktifkan atau memperkuat misalnya bidang-bidang usaha Iyagi, seperti tentunya kita sudah punya koperasi ya. Jadi koperasi nanti kita ke depan kita mendorong bukan hanya sebagai yang selama ini yang kuatkan untuk penjualan souvenir dan sebagainya. Jadi nanti kita dorong bagaimana usaha-usaha kegeologian itu bisa melalui koperasi Iyagi, dan
benefit atau keuntungannya itu salah satunya adalah untuk funding daripada rumah IAGI tersebut. Jadi seperti itu. Ada juga kita konsep apa namanya simpan pinjam ya. Jadi kalau memang anggota misalnya agak keberatan untuk berdonasi, mungkin bisa menyimpan uangnya ya di koperasi IAGI ya, yang nanti kita koperasi itu sudah kita lihat lagi nanti apakah sudah masuk sudah terdaftar di OJK dan sebagainya, sudah aman gitu kan. Jadi memiliki keamanan untuk anggota menyimpan uang dan meminjam uang di situ. Jadi seperti itu ya. Jadi itu juga bisa nanti kayak salah satunya apabila koperasinya itu sehat, itu sebagian dananya itu bisa juga kita pakai untuk atau kita pinjam untuk membangun rumah IAGI sambil ke depan bisa bertahap untuk diganti, jadi dikembangkan dan diganti oleh apa namanya melalui sistem koperasi tersebut. Jadi seperti itu. Dan banyak lagi ya terobosan-terobosan, karena ini kita kan generasi milenial, generasi Gen Z yang berani. Jadi seperti itu. Kelebihan kita itu adalah berani, ya. Modal walaupun dengan modal sedikit, ya, sudah saya bilang saya buktikan selama 14 tahun di Pemda, tanpa anggaran pun kita bisa menjalankan kegiatan. Dengan pengalaman tersebut, ya kita tahu kan kalau di Pemda tidak ada anggaran. Nah, saya rasa di pusat kan walaupun anggaran masih belum maksimal, tapi kita punya anggaran yang tetap. Dan artinya dengan anggaran yang sudah ada anggaran sebagai stimulus, saya yakin tim kita itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang luar biasa 3 tahun ke depan. Itu saja. Oke, baik pemirsa, tadi kita sudah banyak nih ngobrol, cari tahu nih dari Pak Kus seperti apa sih langkah atau terobosan yang akan dilakukan jika beliau menjabat menjadi Ketua IAGI atau Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Oke, mungkin sekian dulu ngobrol-ngobrol kita hari ini. Mungkin kita akan ngobrol lebih banyak nih sama Bang Kus di lain waktu. Oke, buat teman-teman semua, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.